Ya, maka bertahta dalam kerajaan surga itu kebetulan namamu bertahta. Siapa pun pakai ini untuk mengatas kehidupan yang masih kau berikan kepada kami, Bapa. Segala yang masih dapat berkumpul di hati, memuji dan memuliakan nama Bapa. Tuhan mulai pada aku percaya pada Tuhan kami untuk menjamah hati kami, untuk membuka hati kami dan memberi kami dengan roh pembinaan langsung kepada dari awal pertanyaan hingga akhir. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih kuasa dan nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kami siap untuk menerima firman di pagi hari ini yang tadi disampaikan. Oke, mari kita berdoa. Suara saya jelas ya? Jelas. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih Engkau memberikan kesegaran ilahi kepada kami semuanya. Terima kasih Engkau menerima kami apa adanya. Terima kasih darah-Mu mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Dan terima kasih hari ini kami mau menerima semua jamahan-Mu, semua lawatan-Mu, dan kebenaran firman-Mu yang akan memerdekakan hidup kami, mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini ambil alih semuanya ya Roh Kudus. Kami mengikat setiap pekerjaan kuasa kegelapan yang akan mencuri kebenaran firman Tuhan. Kami mengikat, kami mematahkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mempersilahkan Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya atas kehidupan kami, mengubah hidup kami, dan setiap benih firman Tuhan yang kami dengar berakar, bertumbuh, berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Halo. Ya, saya sangat sukacita hari ini bisa ini awal pertama kali saya melayani di gereja Kalvari ya. Salam kenal, kami adalah keluarga kerajaan surga, satu komunitas anak-anak Tuhan. Kami bukan gereja, tetapi komunitas ya. Kami dari Kristen Katolik dari seluruh Indonesia, bahkan ini ada Bu Agnes Angel ini dari Malaysia, ada juga dari Belanda. Jadi kami belajar firman setiap hari, kami menghidupi firman, kami mengerjakan firman, dan sesuai dengan judul Keluarga Kerajaan Surga, kami memakai lifestyle kerajaan surga. Dan hari ini saya sangat rindu untuk membagikan apa yang sudah kami terima dari Tuhan untuk saudara-saudara saya yang ada di Gereja Kalvari. Siap ya? Saya Bu Ana, dan ini teman-teman ada Bu Novi, ada Bu Agnes, ada Bu Maria, Bu Erni, Herlambang, ada Bu Tata, ada Pak Beni. Ya, siap untuk bersama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Biasakan kalau mendengar firman Tuhan, membawa alat tulis dan buku ya, untuk kita mencatat setiap firman Tuhan supaya apa? Setiap kebenaran firman yang kita terima enggak berlalu begitu saja. Ya, besok lagi tahun depan kalau saya diundang lagi, pastikan semuanya membawa catatan ya. Kalau mendengar firman ya, supaya apa? Bertumbuh. Oke, supaya apa? Bertumbuh, berbuah, berubah seperti yang Tuhan mau. Oke? Oke. Hari ini saya membawa kabar yang baik dari kerajaan surga. Kabar baiknya bahwa Yesus datang untuk mencari orang-orang yang berdosa. Saya sudah tahu Bu kalau itu. Iya, engkau sudah tahu. Dan saya akan memberitahukan kepadamu sekali lagi. Buka Lukas 5 ayat 32. Lukas 5 ayat 32.
Lukas 5 ayat 32 saya akan bacakan dari terjemahan baru dan dari versi yang lain yaitu firman Allah yang hidup ya. Kalau yang dari terjemahan baru Lukas 5 ayat 32 ini berkata begini. Aku datang, jadi Yesus ya, Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Ya. Jadi kabar baiknya yang pertama adalah Yesus datang untuk mencari orang yang berdosa. Supaya apa? Supaya apa? Supaya bertobat. Saya kalau ngajar firman paling suka ngobrol seperti ini ya. Jangan tegang-tegang ya. Pak, tolong dicari yang ngantuk-ngantuk di ini ya Pak, diceplek gitu ya punggungnya ya Pak, biar nggak ngantuk ya. Yang belakang-belakang terutama saya nggak mau ketika kita dengar firman, engkau pikiranmu kemana-mana, biasakan dengar firman, fokus karena ini adalah benih ilahi. Benih ilahi kalau engkau tangkap, engkau akan menjadi manusia ilahi, bukan manusia yang begitu-begitu aja. Manusia ilahi seperti Kristus. Oke. Lukas 5 ayat 32 versi yang lain yaitu dari firman Allah yang hidup. Saya bacakan aja ya. Mungkin teman-teman nggak ada yang punya. Kalau yang punya handphone ini ada dicari dari versi firman Allah yang hidup. Aku datang bukan untuk kepentingan orang-orang yang menganggap dirinya sudah cukup baik, melainkan untuk mengajak orang-orang berdosa agar mereka meninggalkan dosa. Saya ulang. Yesus datang bukan untuk kepentingan orang-orang yang menganggap dirinya sudah cukup baik, melainkan untuk mengajak orang-orang berdosa agar mereka meninggalkan dosa. Ini kabar baik apa enggak? Kabar baik menurut saya. Karena saya dan teman-teman semuanya adalah orang-orang yang tidak bebas, maksudnya adalah orang-orang yang sangat rentan dengan dosa. Betul ya? Engkau sangat mudah sekali jatuh di dalam dosa. Kabar baiknya adalah Yesus mencari saya, Yesus mencari engkau untuk apa? Untuk dipulihkan hubungannya dengan Bapa di surga. Untuk apa? Dipulihkan hubungannya dengan Bapa di surga. Yang kedua, kabar baiknya yang kedua adalah kita dipilih untuk diselamatkan ya. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 2. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 2. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih, ya garis bawahi, dipilih. Bapak-bapak semuanya ada di ruangan itu, kalian dipilih. Saya yang ada di ruang Zoom ini bersama dengan teman-teman adalah orang yang dipilih. Sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Jadi, perhatikan saya, kabar baiknya kita orang berdosa, Yesus datang untuk kita. Ya. Yesus datang untuk kita, orang yang berdosa, untuk apa? Untuk kita ini bertobat. Bertobat dan hubungan kita dikembalikan terhubung kembali dengan Bapa di surga. Dan jangan berbuat dosa lagi. Supaya apa? Ya, kalau kamu pengen berhubungan terus dengan Bapa di surga, terhubung dengan Bapa di surga, tinggalkan dosa itu. Dan hidup berdamai dengan Bapa di surga. Kabar yang kedua, kabar baik yang kedua adalah kita ini dipilih untuk diselamatkan, untuk dibenarkan, untuk dibebaskan, diberikan percikan darah Yesus.
pelan-pelan. Saya tahu kalian semua, bapak-bapak yang ada di tempat ini, mungkin engkau sudah yang namanya terikat dengan dunia. Engkau sangat sulit untuk lepas dan keluar dari belenggu tersebut. Tetapi hari ini kalau engkau bisa menangkap kabar baik ini dengan rohmu, ya, tangkap ini, bahwa Yesus menerima engkau apa adanya, mengampuni engkau, dan Dia akan membebaskan engkau dari rantai-rantai, dari belenggu-belenggu, dari ikatan-ikatan yang memperbudakmu. Nah, Yesus sanggup itu. Nah, hari ini kita akan belajar itu. Bagaimana, Bu, caranya? Saya sudah berusaha untuk lepas dari dunia narkoba. Saya berusaha untuk lepas dari kejahatan. Tetapi seringkali saya jatuh lagi, masuk lagi, jatuh lagi, masuk lagi. Ya. Nah, saya akan beritahukan satu kebenarannya bahwa sesungguhnya 1 Yohanes 5 ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi dunia ini berada di dalam kuasa si jahat. Ulangi kata-kata saya. Dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Ayo ikuti. Dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita ini berasal dari Allah. Kita semuanya ini berasal dari Allah, tetapi dunia ini, seluruh dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Untuk itulah Yesus datang menangkapmu. Untuk itulah Yesus datang menyelamatkanmu. Untuk itulah Yesus datang untuk disatukan kembali dengan Bapa. Sebab apa? Sebab apa? Dunia ini sudah berada di bawah kuasa si jahat. Makanya kalau kekristenanmu biasa-biasa saja, engkau jatuh bangun di dalam dosa. Hari ini saya mau menyampaikan kebenarannya supaya engkau tidak jatuh lagi di dalam dosa, tetapi benar-benar terhubung dengan Tuhan, mengalami perubahan kehidupan. Nah, setuju katakan amin. Ya, oke. Seluruh dunia berada di bawah si jahat. Makanya banyak orang yang sudah dibaptis kelakuannya jahat, ya, kelakuannya tidak seperti orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, ya. Nah, kekristenan yang sejati itu bukan saat engkau dibaptis. Dengarkan saya. Kekristenan yang sejati bukan saat engkau dibaptis menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan itu. Itu belum yang sejati. Itu baru tahap-tahap awal. Kekristenan yang sejati adalah saat engkau benar-benar terhubung dengan Bapa di surga. Ulangi kata-kata saya. Kekristenan yang sejati adalah saat saya terhubung kembali dengan Bapa. Oke ya. Bagaimana saya terhubung dengan Bapa yang nggak kelihatan, ya kan? Yesus tidak kelihatan, Bapa tidak kelihatan. Bagaimana saya berhubungan dengan Bapa yang tidak kelihatan? Yuk kita baca di Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Siapa yang sudah hafal dengan Yohanes 15? Angkat tangan. Siapa yang sudah hafal isi Bu, saya sudah hafal karena di lapas ini setiap hari ibadahnya sehari 2 kali ya Pak? Berapa kali sehari? Sehari berapa kali ibadah di lapas? Sekali. Sekali. Setiap hari. Jadi seminggu 7 kali. Ya.
Kalau ibadah sehari sekali, berarti 7 kali dalam 1 minggu harusnya kau hafal firman. Siapa yang Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 sudah hafal, angkat tangan. Loh, kalian itu ibadah setiap hari ngapain ayo? Wah, sayangnya saya tidak bisa melihat wajah kalian satu persatu. Nanti suatu saat saya akan datang ke lapas ini ya, onsite ya. Boleh ya? Ya, supaya bisa melihat wajahnya satu persatu. Yohanes 15 adalah firman Tuhan yang sangat terkenal karena ini bicara tentang terhubung dengan Bapa, ya. Pokok anggur yang benar. Boleh dibacakan dari pihak gereja supaya enggak saya terus yang bicara. Silakan yang mau membaca. Ayat 1 sampai 8 ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa pula pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan padamu. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dimakan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Dalam hal inilah Bapa memberi penglihatan, yaitu jika kamu berbuah banyak, kamu dalam murid-murid. Oke, mari kita pelajari satu persatu setiap ayat. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Jadi akulah itu kan Yesus ya. Yesus itu pokok anggur dan Bapa di surga itu pengusahanya. Ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, kalau hidupmu tidak berbuah, engkau dipotong. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Memang engkau diciptakan oleh Bapa di surga, tujuannya adalah supaya engkau berbuah. Bagaimana saya berbuah kalau saya tidak tinggal menjadi satu dengan pokok anggur? Pokok anggur itu siapa? Ayolah, biasakan cepat menjawab. Pokok anggur siapa? Tuhan Yesus. Bagaimana saya bisa berbuah jika saya tidak menjadi satu dengan pokok anggur? Bagaimana ranting bisa berbuah jika dia tidak menjadi satu dengan pokok anggur? Hidupmu tidak akan menjadi siapa-siapa dan tidak akan mengerjakan apa-apa jika engkau tidak menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Bu, aku nggak tahu caranya menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Lanjut ya. Ayat 5, lompat dulu ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kamu, saya, ini ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, terus Bu, bagaimana aku bisa menjadi satu dengan Tuhan Yesus? Ingat, Yohanes 1 ayat 1 isinya apa? Hafal nggak? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi bagaimana saya bersatu dengan Tuhan adalah saya tinggal di dalam firman, merenungkan firman, hidup seturut dengan firman,
Kegiatan saya sehari-hari saya selaraskan dengan firman. Lifestyle saya, gaya hidup saya selaraskan dengan firman. Pikiran saya cenderungkan kepada firman. Hati saya dipenuhi dengan firman. Apapun yang saya ucapkan sebetulnya itu asalnya dari firman. Itulah yang disebut engkau menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Menjadi satu dengan pokok anggur. Sayangnya, banyak anak-anak Tuhan, Alkitabnya itu disimpan sampai berdebu. Betul nggak? Angkat tangan yang menyimpan Alkitabnya sampai berdebu. Iya. Saya tahu itu. Jadi ada begitu banyak orang yang sebetulnya menganggap bahwa firman ini hanya untuk hamba Tuhan yang menyampaikan firman di mimbar pada saat hari Minggu atau yang sedang tugas untuk menyampaikan firman. Kalau saya sedang tidak menyampaikan firman, itu bukan tugas saya membaca firman. Betul nggak? Engkau punya pikiran seperti itu. Betul nggak? Nggak ada suara. Ya kan? Betul kan? Itulah kenapa firman Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Makanya gagal maning, gagal maning. Jatuh lagi, jatuh lagi. Terjebak lagi, terjebak lagi. Hasilnya apa? Nol. You tidak kerjakan apa-apa, baik untuk dirimu sendiri, untuk keluargamu, untuk masyarakat, apalagi untuk kerajaan surga. Nah, kalau saya sudah terlanjur seperti ini, bagaimana, Bu? Mari kita belajar. Masih ada kesempatan. Selama engkau masih diberi nafas, ya, engkau masih bisa bernafas. Adalah kesempatan engkau untuk melakukan seperti yang Tuhan mau. Buat teman-teman yang masih gelisah ya, lihat saya. Mungkin engkau gelisah karena ada zat-zat di dalam dirimu yang mempengaruhi karena engkau sudah terikat dan engkau mungkin mulai merasa sakau ya, atau mungkin sudah bebas dari sakau, tetapi mungkin ada yang mulai cemas, mulai rasanya kosong di dalam hatimu. Dengarkan saya. Apapun yang kau dengar tentang firman Tuhan, responi. Karena itu adalah benih ilahi. Benih yang dari surga, itu kalau engkau tangkap, engkau renungkan, pasti ada perubahan di dalam hatimu yang kosong itu. Akan diisi penuh dengan sesuatu yang dari Tuhan. Engkau tidak akan gelisah lagi, engkau tidak akan sakau lagi. Dengarkan saya ini juga sakau saat tidak baca firman. Percaya enggak? Saya setiap hari membaca firman. Tetapi kalau saya tidak ada firman, saya tidak dengar firman ya, sehari itu rasanya kayak orang gelisah. Saya seperti kehilangan sambungan dengan surga. Saya seperti kehilangan sesuatu yang melingkupi saya. Itu sama kan, sakau ya kan? Saya seperti mencari-cari apa sih yang hilang. Oh iya, saya harus dengar firman. Itu. Tuhan bisa mengubah keadaanmu menjadi seperti itu. Engkau tidak lagi membutuhkan segala sesuatu yang mengikatmu di dunia ini. Kenikmatan duniawi. Ya, kenikmatan semu. Damai sejahtera yang semu. Damai sejahtera yang palsu. Ya, ketika engkau mengkonsumsi narkoba atau melakukan hal-hal seperti itu, ada satu kenikmatan, tetapi itu sebetulnya palsu. Tetapi surga memberikan sesuatu yang asli, yaitu apa? Damai sejahtera. Apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera itu penting. Waktu hatimu dipenuhi dengan damai sejahtera, engkau sudah tidak butuh lagi narkoba, rokok, minuman keras, kejahatan. Engkau sudah bebas dari itu semua. Sebab apa? Roh Kudus itu yang akan menolong kamu, menolong kita semuanya untuk terus terhubung dengan Bapa di surga.
Ya, lanjut ya. Saya kupas dulu ya. Yang ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi hari ini engkau ditangkap di sini, engkau dikumpulkan di sini, sedang dibersihkan. Dibersihkan memang sakit. Engkau dibersihkan dari apa? Ikatanmu dengan hal-hal yang jahat. Ikatanmu dengan hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Tubuhmu itu adalah bait Allah. Allah pengen tinggal di dalam tubuhmu itu. Di dalam apa? Tubuhmu, yaitu di dalam hatimu. Tetapi Allah yang kudus tidak bisa tinggal di dalam tubuh yang tidak kudus. Makanya engkau dibersihkan. Sampai di sini tangkap. Yang nangkap, angkat tanganmu. Bisa nangkap ya. Jadi, ikuti saya. Hari ini, ikuti. Hari ini, jika saya ditangkap Tuhan di sini, saya sedang dibersihkan dari setiap ikatan-ikatan dunia, dari setiap belenggu-belenggu, supaya saya bersih dan berbuah banyak. Amin. Ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Betul? Jadi firman itu membersihkan. Kalau engkau jarang baca firman, itulah kenapa engkau jatuh bangun terus di dalam dosa dan ikatan dan jebakan-jebakan iblis. Firman itu membersihkan. Jadi saya harus setiap hari memakai firman, merenungkan firman supaya hidup saya bersih. Ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Sampai di ayat 4 sudah mulai paham ya? Oh, ini toh kenapa aku jatuh bangun terus. Oh, ini toh kenapa aku kok susah ya melepaskan ikatan dengan narkoba atau ikatan dengan dunia. Karena aku tidak tinggal di dalam firman. Hobiku itu tidak membaca firman. Nah, selanjutnya ini ayat 5 yang tadi saya sampaikan ya, di luar Tuhan Yesus kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Gagal lagi, gagal lagi. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Pernah lihat seorang desainer merancang sebuah pola baju? Ya. Kemudian dia mulai melakukan pemotongan kain. Kain ada yang namanya kain-kain perca. Kain sisa yang tidak digunakan itu dibuang. Ranting yang tidak berbuah, yang tidak menghasilkan buah, ranting yang patah tetap dibuang. Engkau tidak akan menjadi siapa-siapa. Perca kain itu juga tidak akan menjadi sebuah desain yang bagus untuk dikenakan seorang dengan harga yang mahal. Jika dia hanya sisa-sisa perca. Demikian juga ranting. Kalau engkau tidak tinggal di dalam Tuhan, tidak menghasilkan buah, dipotong dan dibuang ke dalam api. Jadi, ketika engkau percaya kepada Yesus, tuntutannya adalah engkau harus berbuah. Buah apa? Buah pertobatan, buah roh. Ya. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini ayat keren sekali. Waktu engkau sudah tinggal menjadi satu dengan firman, berarti terhubung dengan Bapa, boleh minta apa saja. Doanya itu, engkau doa apa saja terkabul gitu.
Dimensi ini yang saya bilang adalah musim yang baru yang saya sampaikan sebagai judul untuk hari ini buat teman-teman di Gereja Kalvari. Musim yang baru adalah musimnya di mana engkau hari ini harus terhubung dengan Bapa di surga, harus menjadi satu dengan firman. Waktu engkau sudah menjadi satu dengan firman, engkau bisa minta apa saja, engkau berdoa apa saja dikabulkan. Ini bukan omong kosong, ini adalah gaya hidup kerajaan surga. Ya. Nah, yang kedua, bagaimana tadi kan saya sampaikan, bagaimana Bu, saya ini terhubung dengan Bapa, yang Bapa tuh nggak kelihatan, Bapa di surga. Yang pertama adalah harus mencangkokkan diri kepada Tuhan Yesus. Bagaimana mencangkokkan diri dengan Tuhan Yesus? Yesus itu adalah firman. Nanti kalau dibaca di Wahyu 19, Yesus itu firman. Ya. Yang kedua, berjalan dengan Roh Kudus. Yang kedua apa? Ya, berjalan dengan Roh Kudus, jangan semaumu sendiri. Karena hidupmu sudah dibeli lunas oleh Tuhan Yesus. Hidupmu itu milik Tuhan Yesus, bukan milik dunia ya. Yohanes 16 ayat 7 sampai 11. Yohanes 16 ayat 7 sampai 11. Yohanes 16 ayat 7 sampai dengan 11. Silakan dibacakan dari gereja. Silakan. Yohanes 16, 7 sampai 11. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku berhibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau dia datang, dia akan menginsafkan dunia yang berdosa. Kebenaran dan penghakiman akan berdosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran kalau karena aku pergi kepada Bapa dan kamu dan kegiatanku lagi. Akan penghakiman karena penguasa sendiri telah dihukum. Ya, jadi yang kedua adalah engkau harus berjalan dengan Roh Kudus, tidak boleh semau sendiri ya. Karena Roh Kudus ini adalah yang menginsafkan kita akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Ya, Roh Kudus ini yang akan terus menghubungkan kita ini dengan Bapa di surga. Engkau butuh Roh Kudus. Beberapa hari yang lalu, hari apa ya itu hari Rabu saya melayani di lapas di Rutan Cipinang. Ada satu pertanyaan dari salah satu warga binaan itu bertanya begini, Bu, bagaimana caranya? Saya ini sudah berdoa, saya sudah baca Alkitab, tetapi saya masih terus berbuat dosa. Bagaimana saya caranya supaya saya berubah? Engkau butuh Roh Kudus. Butuh apa? Roh Kudus. Bagaimana caranya? Roh Kudus itu diajak ngobrol. Roh Kudus, hari ini aku mau belajar firman-Mu. Ubahlah pikiranku, cara pikirku, paradigmaku sesuai dengan firman-Mu. Roh Kudus, ajari aku taat kepada Bapa. Roh Kudus, aku ini sudah kepengen narkoba lagi. Aku tuh, aduh, rasanya kepengen itu lagi. Roh Kudus, tolongin aku, bebaskan aku, lepaskan aku. Waktu engkau berteriak seperti itu, tiba-tiba ada yang ilahi menolong engkau. Yang percaya katakan amin. Ya, Roh Kudus itu waktu engkau panggil, dia benar-benar hadir.
Walaupun matamu tidak melihat, engkau harus memakai iman. Karena roh itu penurut. Roh itu penurut. Roh itu penurut, daging itu lemah. Maksudnya gimana roh penurut, daging lemah? Misalnya ya, saya sedang menolong orang yang kerasukan setan ya. Dengarkan saya. Waktu saya sedang menolong orang yang kerasukan setan, saya mengusir setan itu dari orang itu. Iblis, di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan keluar dari orang ini. Maka iblis itu benar-benar keluar karena memang roh itu penurut, nurut dengan otoritas. Ya, nurut dengan otoritas itu maksudnya gimana? Memang secara hukum anak-anak Tuhan seperti kita ini harusnya bisa mengusir setan. Markus 16 ayat 16 sampai 20. Yang percaya kepada Yesus mengusir setan. Tumpang tangan pada orang sakit sembuh. Ya kan? Markus 16 ayat 16 sampai 20. Nah, waktu saya mengusir setan, iblis hanya dalam nama Yesus. Maka dia akan berbondong-bondong keluar. Dan dia dibebaskan dari kerasukan. Waktu saya memanggil Roh Kudus, jamalah orang ini, penuhilah dengan hadirat-Mu, jamalah hatinya yang luka, penuhi hatinya yang kosong dengan hadirat-Mu. Itu benar-benar kuasa ilahi memenuhi orang tersebut. Dan dia benar-benar langsung tersadar dan dia kembali di dalam damai sejahtera. Apakah itu hanya Bu Ana saja yang bisa memanggil Roh Kudus? Tidak. Waktu engkau percaya kepada Yesus Kristus, maka Bapa sediakan Roh Kudus menolongmu. Masalahnya selama ini engkau tidak pernah bergaul dengan Roh Kudus. Engkau tidak menyadari kehadiran Roh Kudus. Sehingga sepertinya engkau jalan sendiri. Engkau merasa terbuang. Engkau merasa tidak dihargai. Engkau merasa tidak berguna. Engkau merasa gagal. Hari ini musim itu sudah berlalu. Itu musim yang lama. Musim yang baru adalah engkau mulai bergaul dengan firman, bergaul dengan Roh Kudus, dan katakan, Roh Kudus, jamalah aku membutuhkan engkau. Amin. Yang paham angkat tanganmu. Paham ya? Dipraktekkan ya. Dipraktekkan ya. Jadi, yang kedua adalah engkau butuh Roh Kudus untuk terus terhubung dengan Bapa. Nah, Roh Kudus itu nanti yang akan terus menolongmu untuk terus progres untuk mengalami berbuah lebat. 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 23. Masih kuat ya? Sebentar lagi saya selesai. 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 23. Jadi setelah kita nanti sudah terhubung dengan Bapa, mengalami kehidupan yang baru, menjadi manusia baru, milikilah gaya hidup kerajaan surga. Jangan memiliki gaya hidup seperti orang dunia ya. Milikilah gaya hidup seperti kerajaan surga. 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 23, terjemahan baru dan terjemahan versi FAYH ya. Yang terjemahan baru. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah apa? Ya, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sekali lagi, engkau dibenarkan, engkau disucikan, engkau dikuduskan oleh firman Allah. Kalau saya baca versi yang lain yaitu FAYH, sekarang saudara dapat memiliki kasih sejati terhadap setiap orang. Waktu engkau sudah dipulihkan hubunganmu dengan Bapa di surga, engkau memandang segala sesuatu dengan kasih. Ya. Sekarang saudara dapat memiliki kasih sejati terhadap setiap orang, sebab pada waktu saudara percaya bahwa Kristus menyelamatkan saudara, jiwa saudara telah dibersihkan dari sifat apa? Mementingkan diri sendiri
dan dari kebencian. Jadi berusahalah supaya saudara sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Saudara memiliki hidup baru, dan hidup itu bukan pemberian orang tua, karena hidup yang diberikan oleh mereka akan lenyap. Hidup baru yang ini kekal, karena berasal dari Kristus, firman Allah abadi kepada manusia. Itu ayat selanjutnya. Ya, ayat 23. Ya, saudara memiliki hidup yang baru, baca tuh ayat 23. Saudara memiliki hidup baru, dan hidup itu bukan pemberian orang tua, ya kan? Karena hidup yang diberikan oleh mereka akan lenyap. Hidup yang baru ini kekal karena berasal dari Kristus, firman Allah yang abadi kepada manusia. Nah, hari ini sekali lagi saya akan sampaikan bahwa saya kasih judul musim yang baru. Musim yang lama sudah berlalu ya, teman-teman yang di Gereja Kalvari ya. Musim yang lama itu musim di mana kamu itu tidak terhubung dengan Tuhan. Hidup semaunya sendiri. Udah capek deh. Capek nggak? Capek nggak? Hidup sendiri. Capek. Nggak ada hasilnya. Yuk, engkau hari ini ditangkap Tuhan, dibersihkan, ada anugerah Tuhan, engkau dikhususkan, dan Tuhan mau engkau berbuah lebat, terhubung dengan Tuhan, dan waktu engkau terhubung dengan Tuhan, mintalah apa saja. Mintalah apa saja artinya hidupmu akan berhasil ya, karena akan ada banyak kemudahan yang kau akan alami. Sebagai penutup dari hari ini, ya, Yohanes 1 ayat 12. Yang percaya kepada Yesus Kristus disebut sebagai anak Allah. Betul nggak? Coba dibaca. Coba dibaca. Baca bersama-sama. Yohanes 1 ayat 12. Ya. Sebagai anak Allah, Bapa di surga itu kan kita panggilnya Allah itu kan Bapa di surga itu. Pemilik alam semesta, pemilik surga, pemilik bumi di bawah bumi. Seluruh alam semesta ini miliknya Bapa. Kalau engkau anak Allah, berarti engkau ini kaya kan? Kaya enggak? Kaya. Bapaknya aja pemilik alam semesta. Nah, tapi kenapa aku miskin, Bu? Nah, itu salahmu sendiri. Salahmu sendiri. Engkau tidak terhubung dengan Bapa di surga, belum terhubung dengan Bapa. Jadi, yuk sebagai anak Allah, milikilah seluruh apa yang sudah Bapa sediakan atas kehidupanmu, lifestyle kerajaan surga, hidup di dalam supranatural, penuh anugerah, penuh kuasa, penuh mujizat, penuh tanda-tanda ajaib, dan engkau diberkati berlimpah sesuai dengan lagumu tadi. El Shaddai, El Shaddai, Allah memberkatimu berlimpah-limpah. Itu terjadi di dalam hidupmu apabila engkau menyadari jati dirimu sebagai anak Allah, terhubung dengan Bapa, menghasilkan buah, dan apapun yang kau kerjakan pasti berhasil sebab engkau disertai oleh Roh Kudus. Amin. Oke. Sudah? Hari ini saya sudah selesai sampaikan firman. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Ini sampai jam berapa ibadahnya, Mas? Ibadahnya sampai jam berapa, Mas? Sampai jam 12 kurang untuk persiapan beres-beres. Sampai jam 12 kurang. Berarti masih lama dong. Nah, mumpung masih lama, ayo siapa yang mau didoakan atau siapa yang mau bertanya? Silakan. Jangan ragu-ragu.
Ya, silakan. Sebutkan namamu dan asalmu ya. Dan sudah berapa tahun di sini? Bu, nama saya Amos Papo. Siapa? Amos Suaranya Amos. Amos Numogogre, Ya, dari asal dari Papua. Papua. Sudah Tapi berapa tahun di sini? sudah 1 tahun. 1 tahun. Kena berapa? Nah, 5 tahun. 5 tahun. Oke, it's okay. Ya, silakan. Mau bertanya apa? Nah, saya Suaranya soal kok nggak jelas ya, Mas? Gimana? Pertanyaannya apa? saya mau bertanya, Hmm. masih merasa bahwa terbelenggu dengan perbuatan atau dosa saya yang pernah saya lakukan di masa lalu. Hmm. Hmm. Terus? Seringkali saya Tuhan untuk minta lepaskan itu, tapi selalu masih terbayang dalam setiap Hmm. uh, hari-hari yang saya lalui, itu masih terbayang dalam diri saya, dalam pikiran saya. Hmm. Kenapa saya sudah berdoa sama Tuhan untuk minta dilepaskan, tapi masih masih selalu terbayang kembali Oke, gitu. oke, paham. Oke, paham. Perhatikan semua, duduk di situ dulu, jangan pindah dulu ya, Pak Mas Amos, Amos ya. Jadi gini, ini menimpa banyak anak Tuhan. Semua sering mengalami seperti itu. Mereka didakwa dengan dosa masa lalu. Nah, coba buka di 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Semua harus ada dasar firman-nya ya. Kalau engkau nggak punya dasar firman, engkau tidak bisa mengusir iblis dalam ketepatan. Nah, itu ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Firman-nya begini, sudah ketemu. 1 Yohanes 1 itu dekat kita Wahyu ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Maksudnya gimana? Jika aku mengaku dosaku, Tuhan, aku mengakui dosaku. Aku pernah membunuh, aku pernah berzina, aku pernah berdagang sabu, aku pernah melakukan banyak hal yang jahat di hadapanmu. Aku akui di hadapanmu. Engkau akui. Tapi harus kau ucapkan ya. Itu adalah deklarasi atau engkau menyampaikan frekuensi. Engkau harus keluar frekuensi dari mulutmu. Karena apa? Iblis itu roh. Surga itu roh. Allah itu roh. Firman yang kau ucapkan di 1 Yohanes 1 ayat 9 itu adalah roh juga. Yohanes 6 ayat 63. Perkataan-perkataan yang kau katakan adalah roh dan hidup. Waktu engkau menyampaikan ini, Tuhan, aku mengakui sesuai dengan 1 Yohanes 1 ayat 9. Aku mengakui dosaku. Ampuni aku. Maka firman Tuhan berkata apa? Maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala dosa. Kebenarannya itu, Amos. Kebenarannya waktu engkau sudah mengakui dosamu, kamu putih bersih. Tapi kenapa, Bu? Saya ini seperti didakwa terus di dalam pikiran saya. Itu suara iblis. Iblis itu mendakwa kita siang dan malam. Bu, bagaimana saya membungkam mulut iblis? Pakai firman. Pakai apa? Pakai firman. Itulah pentingnya engkau tahu firman. Firman itu seperti pedang roh.
Jadi waktu engkau mengucapkannya, iblis yang mendakwa engkau itu nanti akan terbakar dengan firman itu. Dan engkau akan kembali dalam damai sejahtera. Engkau bersih. Saya kasih gambaran seperti ini. Ada kisah Daud jatuh di dalam dosa waktu berzina dengan Batseba. Tahu cerita itu ya? Tahu ya? Terus kemudian kan Daud membunuh Uria, istrinya Batseba. Ingat cerita itu? Yang enggak ingat, ayo baca Alkitab. Ya, rugi kau enggak baca Alkitab. Nah, waktu Daud dosa, dia berzina dengan Batseba dan kemudian membunuh suami Batseba yaitu Uria, dibunuh. Dia sudah berzina, membunuh. Dosanya kan berlipat-lipat. Ya kan? Terus ada seorang hamba Tuhan yang dia itu bertanya kepada Tuhan, Tuhan berikan aku pengen lihat filenya di surga. Waktu Daud jatuh di dalam dosa. Nah, malaikat itu ditanyain seperti itu, bingung. Filenya Daud yang mana? Loh, di Alkitabku di dunia ada. Aku mau lihat filenya yang di surga. File waktu Daud jatuh di dalam dosa. Terus malaikat itu berkata, semua yang sudah diampuni tidak ada filenya di surga. Ingat Amos. Semua yang sudah kau akui dosamu, kau sudah mengakui, dan dosamu sudah diampuni, benar-benar kamu sudah bersih. Itu surga sudah tidak punya lagi file dosamu. Tapi kenapa saya pikirannya saya masih teringat terus? Karena itu cuma tipuan iblis yang mendakwamu. Jadi kamu harus berperang melawan iblis yang mendakwamu. Diam iblis, aku sudah dibenarkan, aku anak Allah. Aku dibebaskan. Aku menjadi satu kembali dengan Bapa di surga. Yesus turun ke dunia supaya aku didamaikan dengan Bapa di surga. Aku sekarang sudah disucikan. Kau harus berkata begitu, Amos. Oke? Paham? Paham semuanya ya? Ini berlaku buat semuanya. Berlaku buat semuanya. Kalian kalau merasa masih didakwa dengan dosa pelanggaranmu, akui. Dan di kitab Yesaya 1 ayat 18-19 juga berkata, sekalipun dosaku merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, Yesus datang itu untuk mengampuni orang berdosa, mencari orang berdosa untuk diampuni dan supaya bertobat. Menjadi satu kembali dengan Bapa di surga. Seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa, menjadi satu dengan Bapa, jalan-jalan setiap hari di Taman Eden. Enak di Taman Eden, semua sudah disediakan. Oke, paham, Amos? Oke, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Sebelum nanti berakhir, saya akan berdoa untuk kita akan melepas rantai-rantai ikatan-ikatan yang membelenggu kalian semuanya, ya supaya nanti keluar dari lapas benar-benar engkau menjadi manusia baru, tidak jatuh lagi di dalam dosa yang sama. Setuju ya? Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi yang mau tanya? Halo? Nge-lag ya? Nge-lag apa gimana ini? Ada yang mau bertanya lagi? Keras dong suaranya, saya nggak bisa dengar. Ya, sudah tidak ada. Tidak ada ya? Kayaknya pertanyaannya Amos tadi adalah menjadi wakil dari, kayaknya rata-rata dari pertanyaan semua teman-teman di situ rata-rata seperti itu, betul ya? Oke, kalau sudah tidak ada, kita akan berdoa. Oh ya, dari keluarga kerajaan surga ada kasih bingkisan ya, alat mandi ya, kalau nggak salah ya, handuk ya. Iya Mas ya, betul ya. Sudah diterima, sudah dibagikan. Masih ada di depan. Oh iya, nanti diterima ya sebagai tanda kasih dari keluarga kerajaan surga. Teman-teman yang di KKS silahkan dibuka video kalian supaya teman-teman di
Gereja Galilea bisa melihat wajah kalian. Kita satu saudara, ya. Mari kita sepakat berdoa untuk teman-teman kita yang di Gereja Kalvari. Oke, buka semua kameranya teman-teman KKS. Ini teman-teman dari KKS ya. Halo, salam kenal semuanya. Kasih shalom, shalom. Ya, ya. Ini semuanya teman-teman KKS. Kami ada sekitar 360 orang. Cuman hari ini mungkin hanya beberapa yang bisa ikut karena hari Sabtu biasanya banyak kegiatan ya untuk keluarga. Oke, kita akan berdoa. Boleh satu lagu lagi untuk dinyanyikan sambil berdiri? Worship leader, lagu apa aja yang bisa? Silakan. Setelah itu saya akan berdoa buat kalian.
Benar Bapa di surga, hanya Engkau harta kami. Hanya Engkau milik kami yang sangat berharga. Tuhan, Engkaulah satu-satunya harta kami, milik kami yang sangat berharga. Dan hari ini Tuhan, kami mengakui segala dosa pelanggaran kami. Kami mengakuinya di hadapan-Mu hari ini Tuhan. Kalian semuanya akui di hadapan Tuhan ya. Tuhan, aku mengakui dosaku. Aku mengakui segala kebencian di dalam hatiku Tuhan. Kekosongan di dalam hatiku ini Tuhan. Aku mengakui banyak kesalahan dan pelanggaranku. Tuhan, hari ini Engkau melihat anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Apabila kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, maka kami dibenarkan, kami disucikan, kami dikuduskan, dan kami hari ini dibebaskan dari setiap ikatan, setiap dakwaan iblis selesai hari ini. Dan aku berkata di dalam nama Yesus, borgol-borgol di alam roh atas hidupmu. Semua ikatan-ikatan yang membelenggu hidupmu, yang membuat engkau tidak progres, yang membuat engkau tidak bisa berdekatan dengan Bapa di surga. Semua belenggu dosa ini lepas hari ini. Lepas hari ini. Semua ikatan-ikatan dengan dosa, dengan hawa nafsu, dengan keinginan daging. Hari ini lepas semuanya. Ikatan dengan narkoba hari ini lepas, putus di dalam nama Yesus. Dan aku berkata kepada iblis, enyah di dalam nama Yesus. Hari ini aku serahkan Tuhan anak-anak-Mu di gereja Kalvari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka adalah umat tebusan. Dan hari ini Engkau sudah bersihkan, Engkau sudah sucikan, Engkau sudah tahirkan. Dan kami taruh di genggaman tangan-Mu Tuhan. Tidak ada lagi pemisah antara mereka dengan Engkau. Mereka terhubung kembali dengan Engkau. Dan bila mulai hari ini mereka benar-benar mengalami Tuhan nyata. Engkau Tuhan yang akan berbicara lewat mimpi, lewat penglihatan kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Betapa Engkau Bapa di surga sangat mengasihi anak-anak-Mu yang ada di Kalvari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada mereka lewat mimpi, lewat penglihatan, lewat peristiwa apapun juga Tuhan. Kami serahkan seluruh anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Apa yang sudah kami taruh di dalam genggaman tangan-Mu, tidak ada yang bisa merampas dari tangan-Mu. Selama-lamanya anak-anak-Mu ini adalah milik kerajaan surga. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Oke. Thank you. Sudah. Selanjutnya saya yang mengikuti aja. Selanjutnya setelah ini apa? Saya ikuti aja. Biasanya seperti apa? Mungkin ada pengumuman. Sorry, suaranya nggak kedengaran ya. Atau ada kesaksian? Terima kasih Tuhan, terima kasih
Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan matamu, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu, terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Amin, amin, amin.